Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala SMK Negeri 2 Kebumen Bapak Haji Nurul Aini SPD MPD, kepada yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Eko Nugroho Widodo SPD MPD, dan rekan-rekan P3K, orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja gelombang 13 angkatan 73-77. Izinkan saya untuk memaparkan seminar hasil orientasi. Nama saya Yudo Kuncoro dari SMK Negeri 2 Kebumen. Izinkan saya untuk sedikit berpantun. Sebelum hujan pasti langitnya mendung. Mendung-mendung enaknya minum kopi. Kepala SMK Negeri 2 Kebumen membuat hatiku gandrung. SMK Negeri 2 Kebumen selalu di hati. Terima kasih. Terus untuk RHK, rencana dokumen, rencana hasil kerja, sebuah dokumen atau perencanaan yang berisi tujuan dan target yang diharapkan dicapai oleh seorang atau suatu unit kerja dengan periode biasanya 1 tahun. Dalam RHK yang saya buat, isinya ada perencanaan kegiatan, indikator kinerja, target, output, dan nilai-nilai dasarnya. Di sini fungsi dari RHK itu sendiri sebagai perencanaan dan evaluasi. Terus untuk dari RHK saya ambil yang terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Karena saya di jurusan DPIB ataupun di jurusan desain pemodelan dan informasi bangunan, bisa dikatakan arsitektur. Nah, itu nantinya dalam pengembangan setiap tahun itu teknologi itu berkembang. Jadi pada dasarnya kita sebagai guru harus bisa mengembangkan kompetensi mengikuti zaman. Karena pada dasarnya aplikasi yang ada di jurusan gambar yang dulunya itu masih konvensional, masih menggunakan gambar manual, terus seiring berkembangnya zaman itu menggunakan bantuan aplikasi, jadi lebih mempermudah dan mempersingkat. Makanya untuk guru ataupun tenaga kependidikan harus bisa mengembangkan kompetensi yang dimilikinya. Untuk targetnya paling tidak itu harus mendapatkan sertifikat kompetensi. Jadi waktu bulan Maret itu saya diklat di BMTI Bandung, diklat BIM Building Informasi Modeling. Nah, diklat BIM Building Informasi Modeling itu mengenai tentang aplikasi gambar yang terbaru dan juga digunakan dalam pembuatan IKN. Jadi BIM tersebut sudah diakui oleh pemerintah dan juga di dunia industri, di BUMN seperti Waskita, Wijaya Karya, dan sebagainya itu sudah digunakan dan juga menerapkan BIM tersebut dalam kurikulum, sudah menyesuaikan industri. Nah, ini pentingnya guru untuk mengembangkan kompetensinya supaya pada nantinya peserta didik ketika lulus mempunyai pengetahuan, mempunyai kemampuan, bisa dan juga menyesuaikan terhadap dunia industri. Terus selanjutnya di program kegiatan tambahan menyusun program yang dicapai target magang industri sesuai koordinasi dengan pihak manajemen dan sekolah.
Jadi peserta didik bisa magang di perusahaan-perusahaan nantinya supaya peserta didik mampu dan mengenal di dalam konstruksi, di dalam proyek-proyek, karena ini berhubungan dengan bangunan, itu peserta didik tahu penerapan di lapangan itu seperti apa. Jadi dulunya itu waktu awal menjadi guru, saya itu belajar tentang yang namanya AutoCAD. Setelah AutoCAD itu sudah bisa, keinginan pribadi ingin belajar SketchUp. SketchUp itu seperti apa? Setelah SketchUp belajar, ingin belajar lagi aplikasi lain, namanya Lumion. Terus Lumion ingin belajar aplikasi lain, namanya Revit. Dan di dalam Revit itu sendiri adalah pelengkap dari Lumion, dari SketchUp, dan juga dari AutoCAD. Itu yang penting dan juga perlu untuk dimasukkan ilmunya, ditularkan kepada peserta didik. Terus setelah itu mendapatkan sertifikat dari Autodesk supaya nantinya kita bisa digunakan untuk kalau di profesional seperti dalam proyek. Sertifikat Autodesk ini fungsinya ketika masuk ke dalam pelelangan, karena ini masuk ke dalam kemampuan pribadi masing-masing. Terus selanjutnya ini adalah contoh desain rumah yang menggunakan aplikasi SketchUp. Di sini ini menggunakan aplikasi SketchUp. Terus di sini ada, nah ini contoh dari aplikasi Lumion. Jadi aplikasi Lumion di dunia industri itu sudah pernah diterapkan. Kalau di Kabupaten Kebumen itu di perahu di Pancasila alun-alun itu sudah menggunakan aplikasi Lumion. Jadi aplikasi Lumion itu sendiri pada dasarnya itu bisa membuat animasi dan bergerak animasinya. Perbedaan antara aplikasi Lumion dengan Revit, jadi untuk Lumion itu lebih berat dibandingkan dengan aplikasi SketchUp. Terus untuk yang aplikasi, nah ini untuk yang aplikasi SketchUp. Jadi untuk aplikasi SketchUp ini adalah gambar greenhouse. Kalau menggunakan SketchUp itu cenderung patah-patah, cenderung kurang halus, kurang smooth dalam penampilannya, dalam visualnya. Ini yang di aplikasi Revit. Jadi yang di dunia industri sekarang di tahun 2024, jadi aplikasi Revit ini berguna ataupun sedang digunakan. Jadi IKM itu sudah menggunakan aplikasi Revit dalam pembuatan animasinya. Jadi aplikasi Revit lebih berat untuk aplikasinya dan juga untuk material-materialnya harus didukung dengan spesifikasi komputer yang tinggi. Seperti itu untuk dari saya. Ini untuk yang rendering di dalam AutoCAD. Jadi itu tadi saya menampilkan perbedaan antara rendering dari SketchUp, rendering dari Lumion, rendering dari Revit, dan ini rendering dari AutoCAD. Jadi gor yang kita punyai SMK Negeri 2 Kebumen kalau dirender menggunakan AutoCAD itu seperti ini kurang lebih. Jadi ini termasuk gambar yang belum jadi karena atapnya ini mohon maaf masih kosong, segnya belum dipasang. Maksudnya secara gambar, kalau kenyataan sudah dipasang. Nah ini perbedaan rendering dari 4 aplikasi. Nah kesimpulannya, guru itu memang harus mempunyai kompetensi supaya nanti yang peserta didik juga bisa berkontribusi ataupun bisa berkembang dalam dunia industri dan usaha. Cukup sekian presentasi pemaparan seminar dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.